Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qalu qawlan sadida yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Segala puji dan syukur hanyalah pantas kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya, meminta pertolongan kepadanya, memohon ampun kepadanya atas segala dosa dan meminta perlindungan kepadanya dari keburukan diri dan amal kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan siapa saja yang mengikuti jalan beliau yang lurus dan yang mengajak kepada Shiratal Mustaqim hingga hari kiamat. Pada kesempatan Jumat siang hari ini, tak lupa khotib selalu berwasiat pada diri khotib dan jamaah semuanya untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam Quran surat Al-A'raf ayat 16-17 dikisahkan bahwa setan dengan sombong berbicara kepada Allah. Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Yang artinya, Iblis berkata, karena engkau telah menyesatkanku sehingga aku tidak melaksanakan perintahmu bersujud kepada Adam, maka aku benar-benar akan menghalang-halangi keturunan Adam dari jalanmu yang lurus. Aku akan memalingkan dan menyesatkan mereka dari jalanmu sebagaimana aku tersesat atau berpaling dari sujud kepada bapak mereka Adam. Bersambung pada ayat 17, kemudian aku benar-benar akan mendatangi mereka dari segala arah untuk menggoda mereka supaya enggan terhadap urusan akhirat dan bersemangat terhadap urusan dunia, untuk melontarkan keraguan-keraguan di dalam hati mereka dan membuat hawa nafsu mereka tampak baik di mata mereka. Dan engkau, wahai Rabb kami, akan mendapati sebagian besar dari mereka tidak bersyukur kepadamu, karena aku telah mengarahkan kekafiran kepada mereka. Itulah ancaman setan. Setan memiliki banyak cara untuk bisa mengalahkan manusia, namun setan tak memiliki kekuatan sedikitpun di hadapan orang yang ikhlas. Dalam Quran surat Al-Hijr ayat 39-40 termaktub sebagai berikut. Qala rabbi bima aghwaytani la usayyinnaha lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain ila ibadaka minhumul mukhlasin. Yang artinya, setan berkata, Tuhanku,
Oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, banyak orang yang baik telah wafat, kemudian kita kenang dengan berbagai sifat yang mulia. Salah satunya diantaranya adalah sifat ikhlasnya. Keikhlasan menjadi karakter yang melekat dalam pribadinya saat berjuang, berkorban demi agama, bangsa, dan negara. Secara bahasa akar, atas dari ikhlas adalah kholasa, dengan makna bersih, tidak bercampur. Secara istilah berarti beramal semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas adalah berbuat tanpa pamrih. Namun persoalan ikhlas itu tidak ditentukan oleh ada atau tidak adanya imbalan materi, tetapi ditentukan 3 faktor, yaitu niat yang ikhlas atau ikhlas aniyah. Dalam Islam, faktor ikhlas niat sangat penting. Apa saja yang dilakukan oleh seorang muslim haruslah berdasarkan niat mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung kepada niat. Beramal dengan sebaik-baiknya atau itqon al-amal. Seorang muslim yang mengaku ikhlas melakukan sesuatu harus membuktikannya dengan menjalankan perbuatan itu dengan sebaik-baiknya, tidak boleh sembarangan. Amal tidak ada kaitannya dengan honor atau imbalan, sehingga salah bila ada yang memahami bahwa apabila beribadah tanpa mendapatkan honor, maka dapat beribadah sesuka hati tanpa memperhatikan kualitas beribadahnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai bila seorang beramal dia melakukan dengan sebaik-baiknya. Hadis riwayat Baihaqi. Seorang muslim yang telah menjalankan 2 unsur keikhlasan di atas, yang pertama diawali dengan niat dan diteruskan oleh usaha, maka ia akan mendapatkan hasil dari 2 unsur tersebut. Maka harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam usaha yang lain. Seperti seorang pelajar yang belajar dan mendapatkan ilmu, maka ilmu yang didapatkan harus diamalkan dengan ikhlas. Allah memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepadanya dengan penuh keikhlasan dan beramal semata-mata mengharap ridho Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahudin hunafa wa yuqimu sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan atau mengikhlaskan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Begitu pula dalam Quran surat Al-An'am ayat 162, Allah berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, hanya dengan keikhlasan semua amal ibadah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang mukhlis tidak akan pernah sombong kalau berhasil, tidak putus asa kalau gagal. Orang yang ikhlas akan selalu bersemangat dalam beramal. Pujian tidak membuat dia terbuai, dan cacian tidak membuat dia mundur. Yang dicarinya hanyalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi seseorang yang tidak ikhlas akan cepat terbuai dan lupa diri bila mendapatkan pujian, dan cepat berputus asa menghadapi segala rintangan dalam perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang kita harus selalu waspada adalah sifat riya. Apa itu riya? Ini sifat kebalikan atau lawan dari ikhlas.
Riya adalah melakukan sesuatu bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji atau karena pamrih lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut riya sebagai syirik kecil, dan beliau paling mengkhawatirkan syirik kecil itu terjadi pada umatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut riya sebagai syirik kecil, dan dia paling mengkhawatirkan syirik kecil itu terjadi pada umatnya. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan terjadi pada kalian adalah syirik kecil. Sahabat bertanya, apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, riya. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin jamaah Jumat rahimatullah, semoga Allah meridhai segala langkah kita agar dijauhkan dari sifat riya dan tergolong kepada umat yang ikhlas beramal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fil ayat wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah wahidil ahad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awalina wal akhirina wa fil malai ila yaumidin. Fa ya ayyuhal qadirun usikum wa nafsi bi taqwallah. Fa qala ana min qailin innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahyi minhum wal amwat innaka samiun qaribul mujib. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarruana wa takasuana wa ta'abudana wa tamim taksiruna ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma fat anna al bala wal waba wal fasa wal munkar wal sadaida wal minga ma dahara minga wa ma batan balatina Indonesia qasa wa sairil buldanil muslimina ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wa al junun wal judami wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurkum ashkuruhu ala ni'amihi yazidakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.